Di video ini kami akan membahas sejarah panjang konflik Israel dan Palestina hingga berdirinya negara Israel. Tekan tombol subscribe yang ada di bawah sebelum mulai menonton. Kembali pada akhir abad 19, muncul sebuah gerakan yang merupakan perpaduan gerakan religius dan politik di kalangan orang Yahudi yang kita kenal dengan Zionisme. Gerakan ini lahir di wilayah Kekaisaran Rusia, di mana mereka bertujuan membentuk sebuah negara khusus untuk orang Yahudi di seluruh dunia yang merasa telah teraniaya selama berabad-abad. Theodor Herzl, seorang jurnalis Yahudi asal Austria, menerbitkan slogan The Jewish State. Menurutnya, pendirian negara Yahudi adalah jalan satu-satunya untuk melindungi orang Yahudi dari sentimen antisemitisme. Kongres Zionis pertama diselenggarakan di Swiss pada tahun 1897. Kongres Zionis pada akhirnya memilih wilayah Palestina sebagai lokasi paling ideal untuk negara Yahudi. Saat itu wilayah Palestina telah 4 abad berada di bawah kekuasaan Turki Ottoman. Palestina dipilih dari kandidat lokasi yang lain seperti Madagaskar, Uganda, dan lain-lain. Sejak saat itu, hingga tahun 1903, terjadi arus pengungsian besar-besaran bangsa Yahudi ke wilayah Palestina. Jumlahnya diperkirakan mencapai 35.000 orang. Pada tahun 1905, terjadi sebuah revolusi yang coba menggulingkan Kekaisaran Rusia. Revolusi ini berujung kegagalan. Untuk mencegah gejolak lanjutan, pemerintah Rusia membatasi dan membuat kebijakan represif kepada kalangan minoritas di Rusia, termasuk kepada orang-orang Yahudi yang ada di sana. Peristiwa ini menambah arus migrasi orang-orang Yahudi di Eropa Timur ke wilayah Palestina. Dalam Perang Dunia Pertama, Ottoman bergabung dengan kubu Jerman dalam melawan Inggris dan pihak sekutu. Inggris menggalang dukungan dari pergerakan nasionalisme Arab untuk ikut melawan dan melemahkan kekuatan Ottoman. Inggris menjanjikan bahwa setelah perang usai dan Ottoman takluk, mereka akan mengakui kemerdekaan negara-negara Arab. Dengan demikian, baik kelompok Zionis maupun orang-orang Arab mendukung pihak yang sama dalam Perang Dunia Pertama dengan tujuan mereka masing-masing. Satu hal yang tidak diketahui oleh dunia Arab, Inggris dan Perancis sebagai pemenang utama Perang Dunia I juga telah menyepakati perjanjian untuk membagi kawasan Arab peninggalan Ottoman menjadi wilayah kekuasaan mereka. Pada akhir Perang Dunia Pertama, Turki Utsmani yang kalah perang kehilangan pengaruhnya di Palestina. Inggris yang selanjutnya memegang kuasa di sana dan telah menyatakan dukungannya terhadap pendirian negara Yahudi di wilayah tersebut lewat deklarasi Balfour pada tahun 1917. Setelah keruntuhan Turki Ottoman, Liga Bangsa-Bangsa memberi mandat atas Palestina kepada Inggris. Kawasan bekas Ottoman lainnya, seperti Lebanon dan Suriah, diberikan kepada Perancis. Kekuasaan Inggris di Palestina berlangsung dari tahun 1920 hingga 1948. Dalam kurun waktu ini, berdasarkan beberapa kali sensus yang dilakukan oleh Inggris, populasi Yahudi di Palestina meningkat dari 11% pada tahun 1922 menjadi 31% pada tahun 1945. Gerakan Zionisme juga secara sistematis membeli lahan-lahan dan tanah di Palestina. Konflik lahan antara penduduk Arab dengan pendatang Yahudi pun tidak dapat dihindarkan. Hal ini semakin memperbesar api konflik. Orang-orang Palestina mulai menggelorakan semangat nasionalisme Palestina. Kerusuhan besar antara orang Arab dan Yahudi di Palestina sempat terjadi beberapa kali dan menimbulkan banyak korban dari kedua belah pihak, dan juga pasukan Inggris yang berkuasa di Palestina. Sebelum Perang Dunia Kedua meletus, Inggris telah beberapa kali mencoba menyelesaikan konflik Arab dan Yahudi di Palestina. Salah satu solusi yang diajukan adalah membagi Palestina menjadi 2 negara. Satu untuk bangsa Yahudi dan satu untuk bangsa Arab. Para pemimpin Arab sepakat menolak gagasan ini, sedangkan orang Yahudi pun terbelah menjadi kubu yang setuju dan tidak setuju. Setelah solusi 2 negara gagal, Inggris akhirnya menerapkan solusi 1 negara Palestina. Mereka akan membatasi kedatangan pengungsi dan pembelian lahan oleh orang-orang Yahudi. Hanya boleh ada 10.000 pengungsi setiap tahunnya, dan orang Yahudi yang ingin membeli lahan di Palestina harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari mayoritas orang Arab. Namun tidak lama setelah itu, dunia kembali dilanda kekacauan besar dengan pecahnya Perang Dunia Kedua. Ketika Perang Dunia II berkecamuk,
terjadi tragedi Holocaust dan pemusnahan orang Yahudi di Eropa yang menyebabkan 6 juta orang Yahudi terbunuh. Akibatnya, banyak orang Yahudi yang coba melarikan diri dari Eropa. Para elit Yahudi mulai mengatur migrasi ilegal orang Yahudi di Eropa ke Palestina. Migrasi ini melanggar aturan yang dibuat oleh Inggris sebelum perang yang membatasi kedatangan orang Yahudi ke Palestina, dan hal ini tentu saja membuat konflik di Palestina semakin membara. Pembantaian besar di Eropa dan pembatasan pengungsi ke Palestina membuat elit-elit Zionis marah. Sayap militer Yahudi di Palestina pun mulai melakukan gerakan perlawanan kepada otoritas Inggris di Palestina. Beberapa aksi teror dan pembunuhan dilakukan oleh Yahudi dan bahkan membuat Menteri Inggris urusan Timur Tengah terbunuh. Peristiwa ini sempat membuat Inggris mempertimbangkan kembali dukungan mereka terhadap pendirian negara Yahudi di Palestina. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, ada 250 orang Yahudi yang terlantar di beberapa negara di Eropa. Perlawanan Yahudi di Palestina dan lobi-lobi dari negara luar akhirnya memaksa Inggris membuka keran kedatangan pengungsi Yahudi ke Palestina. Pada akhir 1946, 100 orang Yahudi sedang diupayakan untuk tiba di Palestina. Hal ini tentu saja memicu kemarahan besar para pemimpin Arab. Di sisi lain, PBB yang terbentuk setelah Perang Dunia Kedua mulai merancang negosiasi untuk mendamaikan Yahudi dan Arab di Palestina. PBB menawarkan solusi pembagian wilayah 11.000 km untuk orang Arab dan 15.000 km untuk negara Yahudi. Sedangkan wilayah Yerusalem akan berada di bawah kendali PBB. Tawaran PBB ini ditolak oleh Liga Arab. Pembagian dua negara dirasa tidak adil karena orang Arab masih menjadi mayoritas di Palestina, sedangkan orang Yahudi selain dari kelompok radikal menyetujui rencana ini. Liga Arab pada akhirnya bersiap melakukan kampanye militer untuk mengakhiri masalah ini. Inggris yang merasa tidak mampu lagi mengatasi ketegangan di Palestina, akhirnya menyerahkan mandat pengelolaan Palestina kepada PBB pada 14 Mei 1948 dan angkat kaki dari Palestina. Hengkangnya Inggris menjadi babak baru konflik di Palestina. Menjelang berakhirnya mandat Inggris, situasi di Palestina semakin kacau dan korban berjatuhan terus bertambah. Gerakan Zionis mulai menaikkan rencana mereka ke tahap selanjutnya. Pada hari yang sama mandat Inggris dilepas, David Ben-Gurion, ketua komunitas Yahudi di Palestina, langsung mendeklarasikan berdirinya negara Israel tanpa menyebut dengan jelas batas-batas wilayahnya. Sehari setelah deklarasi kemerdekaan Israel, Liga Arab langsung meresponnya dengan menyatakan perang. Mesir, Suriah, Lebanon, Jordan, dan Arab Saudi terlibat dalam perang dan melakukan invasi menyerbu wilayah Palestina Israel. Sedangkan di sisi lain, Israel yang baru merdeka langsung membentuk pasukan pertahanan dengan mengandalkan beberapa sayap militer perjuangan yang telah terbentuk sebelumnya. Pecahnya Perang Arab-Israel Jilid Pertama menjadi babak baru konflik panjang yang belum selesai hingga hari ini.